Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah Fatimah Az-Zahra sebagai jalur nasab satu-satunya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an adalah putri bungsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh anak beliau yang berjumlah 7 orang. Fatimah adalah sosok penting di sisi Rasulullah karena punya peran besar menemani beliau setelah ibunda Sayyidah Khadijah berpulang ke rahmat Allah. Selain itu, Fatimahlah jalur nasab satu-satunya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita kenal dengan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk diketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, dan 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Semua anak Nabi berasal dari pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah sedangkan beliau adalah anak perempuan Nabi? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 61 yang berbunyi, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kamu dan diri kami, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Para ahli tafsir menjelaskan, ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Beliau menggendong Husain dan menuntun Hasan. Fatimah berjalan di belakang beliau, sedangkan Ali berjalan di belakang mereka. Dan beliau bersabda, ya Allah, mereka ini adalah keluargamu. Ayat ini adalah dalil yang tegas bahwa anak-anak Fatimah dan keturunannya disebut anak-anak Nabi Muhammad dan mereka bernasab kepada nasab
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara benar dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada ayat lain Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ungkapan ahlul bait dalam ayat di atas mencakup keluarga, rumah tempat tinggal, dan keluarga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri beliau adalah keluarga, rumah tempat tinggal, sedangkan kerabat-kerabatnya adalah keluarga karena pertalian nasab. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemulkan sebuah kain pada mereka, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan bersabda, ya Allah, mereka adalah ahli baitku dan orang-orang khususku. Hilangkan dari mereka noda dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi rumah putrinya Fatimah selama 6 bulan pada setiap sholat subuh. Beliau berseru, "Sholatlah wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud At-Toyalisi dari Anas bin Malik. Kisah hikmah. Dikisahkan Harun Ar-Rasyid pernah berkata kepada Musa Al-Kazim seraya berkata, bagaimana kamu berkata kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kamu adalah anak-anak Ali. Seorang laki-laki hanya bernasab kepada datuk dari sisi ayah, bukan datuk dari sisi ibu. Musa Al-Kazim menjawab, Nabi Isa alaihi salam jelas tidak berayah, tetapi beliau dipertemukan dengan nasab para nabi dari sisi ibundanya. Demikian juga kami dipertemukan dengan nasab Nabi Muhammad dari sisi ibu kami, Fatimah radhiyallahu anha. Dan masih ada tambahan lagi, hai Amirul Mukminin, yaitu turunnya ayat Mubahalah. Saat itu Nabi tidak mengajak siapapun kecuali Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Majma'ul Ahbab. Dalam hadis Umar bin Khattab juga diterangkan, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nasab dan hubungan keluarga melalui perkawinan di hari kiamat nanti akan putus, kecuali nasabku dan hubungan kekeluargaan melalui perkawinan denganku. Para ulama sepakat bahwa di antara khususiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak putri beliau bernasab kepada beliau semuanya secara sah. Berdasarkan sabda beliau, sesungguhnya Allah menjadikan keturunan semua nabi pada sulbinya, dan Allah menjadikan keturunanku pada sulbi Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Riwayat lain menyatakan, setiap anak laki-laki seorang ayah memiliki penerima bagian ashabah, kecuali 2 putra Fatimah, karena akulah wali keduanya dan ashabah mereka berdua. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari pernikahan Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Lahir Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah. Dari Hasan dan Husain lahirlah anak keturunan Nabi yang saat ini kita kenal dengan julukan Habaib. Habib Sayyid Syarifah Sayyidah untuk perempuan. Orang yang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan istilah Alawiyin. Mereka tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.